Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai koneksi database ke aplikasi Java yang kita bikin ya. Nah, contoh kan kita kemarin membuat sebuah aplikasi. Nah, sebuah aplikasi itu biasanya untuk menampilkan sebuah data gitu ya. Menampilkan sebuah data. Kemarin kita sering kasusnya data mahasiswa sih ya. Terus di sini kita datanya itu diambil dari sebuah database. Nah, database yang kita bikin yaitu menggunakan MySQL ya. Nah, untuk MySQL-nya sendiri, teman-teman silahkan pelajari di blog yang sudah saya buat ya. Bisa diakses melalui hikmatullah.github.io. Oke, saya perlihatkan terlebih dahulu ya di sini. Nah, scroll aja ke bawah. Nah, di situ ada database. Nah, diklik aja itu. Kayak di sini saya membuat sebuah cara-cara penginstalan SAM dan sebuah penjelasannya ya. Apa itu SAM, apa itu MySQL, dan apa itu database. Oke, saya anggap kalian sudah menginstal dan kita buka ya SAM-nya. Oke, kita buka SAM. Lalu untuk menjalankannya yaitu kita start Apache dan MySQL-nya. HTTP server untuk Apache dan MySQL-nya untuk database aksesnya, PHP-nya ya. Nah, untuk membukanya yaitu ketikkan di browser localhost/phpMyAdmin. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi sebelum kalian meng-start yang tadi, ini bakal bisa kebuka ya. Dia harus start dulu Apache dan MySQL-nya. Oke, kita buat kampus, database kampus. Nama tabelnya yaitu mahasiswa dan kolomnya 6 ya. NIM, nama, alamat, dan lain-lainnya kemarin kita rencanakan. Oke, kita bikin database. Pertama yaitu untuk NIM. NIM itu biasanya dipakainya char ya, kalau pakai karakter. Kita kasih panjang nilainya 8 dan ini adalah primary key-nya ya. Oke, kita tekan kirim. Selanjutnya untuk nama kita pakai varchar 30, jurusan juga kita pakai varchar 30, untuk alamat kita pakai varchar dan ini kayaknya agak lebih besar yaitu 50. Selanjutnya email kita pakai 30 dan telepon ya. Nomor telepon biasanya kita pakai 15 saja. Oke, kita simpan. Dan ini database-nya. Terus kita tambahkan satu data aja ya untuk example ya. Misal NIM-nya yaitu 1400 bla bla bla. Terus namanya misalkan Safitri Linawati. Jurusannya misalkan ilmu komputer. Alamatnya yaitu Cawang, misalkan Cawang Jakarta Timur ya. Emailnya fitri@gmail.com misalkan. Nomor telepon 0858 bla 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 ya. Oke, kita kirim. Oke, sudah masuk ya, nama, NIM, ilmu komputer, Cawang, email, dan nomor telepon. Oke, kita kembali ke NetBeans-nya, kita buka project yang kemarin sudah kita buat ya. Masuk ke open project, data mahasiswa ya, project yang sebelumnya kita buat. Yang hanya baru tampilannya itu loh. Nah, ini. Oke, kita hapus dulu komentarnya supaya tidak terlalu pusing. Oke, kita lihat desainnya. Oke, kita perbesar dikit. Rapihkan dikit ya. Nah, kita rapihkan. Oke, kita coba jalankan dulu gimana tampilannya. Oke,
Oke, seperti ini. Nah, ini tombol keluarnya belum berfungsi, nanti kita bikin fungsinya. Nah, terus nanti tombol-tombol close yang tadi kita hilangkan. Oke, caranya tekan J-frame-nya, terus cari undecarated, terus di checklist ya. Terus untuk tombol keluarnya masuk ke kode, terus kita variabel namanya kita ganti dulu ya supaya tidak pusing. Jadi btn, misalkan button btn keluar gitu ya. Ini namanya btn keluar. Terus kita klik, double klik, terus masuk ke sini untuk codingannya ya. Untuk codingan tombol button keluar ini. Nah, codingannya itu berarti untuk keluar ya. Berarti kita menggunakan sistem exit ya. System.exit, terus kita kasih nomor, with 0 atau 1 ya, atau kita bikin 0 aja deh. Oke. Nah, ini satu tombol sudah berfungsi, coba kita jalankan. Oke, tampilannya seperti ini ya, tidak ada tombol close karena kita bikin tombol keluar, dan keluarnya itu pun ketika diklik sudah jadi keluar ya aplikasinya. Oke. Nah, selanjutnya kita hubungkan database ini supaya tampil di sini ya, supaya tampil di aplikasinya. Itu caranya kita masuk ke libraries dulu, terus klik kanan libraries dan add library. Jadi kita menambahkan library yang bernama MySQL JDBC driver. Nah, kita add library, klik. Setelah itu untuk selanjutnya yaitu kita membuat sebuah koneksi ya. Nah, bikin sebuah koneksi di new Java class. Nah, kita kasih nama misalkan koneksi ya. Ini di package APL seperti biasa. Oke, kita finish. Nah, kita hapus dulu komentarnya supaya tidak pusing. Nah, di sini kita membuat coding untuk koneksi. Private class connection MySQL config. Oke, tulis ini. Oke, ini ada error karena harus diimport dulu ya. Jadi import com.mysql jdbc-nya ya, diimport supaya tidak error di situ. Nah, ini juga kita import SQL exception-nya. Kita lanjutkan. Nah, di sini string URL-nya kita akses yaitu di jdbc.2 mysql.2// Nah, di sini pakainya kan tadi localhost yang mana tadi? Pakai localhost terus 3306. Nama database-nya ya. Nah, nama database-nya itu ya kampus ya. Nah, nama database kampus, lalu titik koma. Selanjutnya yaitu untuk usernya ya. Biasanya usernya itu defaultnya itu root ya. Dan untuk di komputer saya itu passwordnya itu kosong ya, tidak memakai password. Nah, selanjutnya driver manager.register driver new
Oke, silakan diikuti ya. Nah, sini kita panggil URL, terus usernya sama passwordnya ya. Oke, lalu kita catch exception ya. Nah, di sini ada sebuah perintah, misalkan kalau koneksinya gagal, ada sebuah perintah koneksi gagal, misalkan gitu ya, pemberitahuan. Plus exceptionnya, message-nya, get message, titik koma. Nah, terus ini di return MySQL config titik koma. Oke, di sini masih ada error. Oh, ini ya, salah nih, SQL harusnya SQL aja. Errornya masih ada. Oh, ini bukan com ya, tapi Java. Oke, ini juga JDBC nya kita hapus karena koneksi. Nah, ini biar gak pusing, ini kita bisa pakai bintang aja ya, tandanya itu bintang itu all, semua kita import gitu ya, supaya tidak terlalu pusing lah dengan error gitu ya. Nah, inilah coding untuk koneksi, jadi teman-teman bisa pakai untuk aplikasi-aplikasi lainnya untuk membuat sebuah koneksi. Nah, selanjutnya setelah kita membuat koneksi, kita masuk ke source code di kelas mahasiswa ini, dan kita buatkan untuk menampilkan di tabel tersebut ya. Kita bikin private void untuk load tabel ya, untuk load tabelnya sendiri. Void load table. Nah, di sini kita bikin dulu tampilan tabelnya, biasanya itu dengan default model ya, default table model sama dengan new. Kita copy default table model titik koma ya. Nah, kita import juga Java ininya, Java swing table-nya diimportkan supaya tidak error. Lanjut, kita membuat add kolomnya, membuat kolom untuk nomor. Ini kurang titik koma ya. Nah, untuk nomor, nama, dan seterusnya kita kopikan saja. Ini kita kopikan, kita buat untuk nama, name dulu ya, name, terus nama, jurusan, alamat, dan nomor telepon ya, dan telepon. Nah, setelah kita tampilan tabelnya, headernya yang di header ya, yang di atas tuh header, kita sekarang menampilkan data. Oke, kita ganti dulu aja ya, ini tampilan data dalam kurung header ya. Sekarang kita menampilkan datanya, data yang ada dari database itu. Kita try.
Pertama kita nomornya mulai dari 1. Terus string SQL-nya ya, sekarang select bintang from mahasiswa. Di sini kita ambil data mahasiswa. Select bintang, semua data mahasiswa kita pilih di sini. Terus java.sql.connection kita membuat sebuah koneksinya, connection. Nah, kita namanya kan koneksi ya tadi untuk kelasnya. Nah, .config.db. Oke, selanjutnya kita bikin java.sql.statement ya, statement kita inisialkan stm sama dengan create statement ya, create statement. Java.sql.result set ya, result set. Kita bikin res stm.execute query ya, execute query, kita eksekusi query SQL yang di atas tadi ya, SQL yang select bintang from mahasiswa. While rest.next while rest.next. Terus model kita add row, terus row datanya kita ganti dengan new object. Nah, di sini kita masukkan satu-satu nih, mulai dari nomor, terus NIM-nya. NIM itu ada di array 1. Nah, kita kopikan saja sampai ke telepon ya, berarti ada 5 nih. Koma, ini ganti sama angka 2, terus ganti sama angka 3, selanjutnya 4, dan yang terakhir yaitu 5 ya. Oke, akhir 5. Oke, kita titik koma. Selanjutnya setelah di add, masukkan ke tabel. Nah, j tabel 1 dot set model titik koma ya, model. Terus seperti biasa kita catch exception Oke, sini masih ada error dikarenakan harus mengimport Java koneksinya, Java SQL connection. Nah, yang ini nih. Oke, sudah tidak ada error. Selanjutnya nah, private void load table ini kita panggil di public mahasiswa supaya muncul nantinya ya, di public mahasiswa, di kelas mahasiswa. Oke, jadi load table ini kita copy saja, simpan di sini ya, di public mahasiswa. Oke, load table di koma. Oke, maaf ya, batuk. Oke, coba kita lihat desainnya. Nah, ini harusnya muncul dengan data yang ada di database yang kita buat. Oke, kita coba jalankan apakah muncul. Oke, sekarang sudah muncul.
berarti berhasil ya. Nomor, NIM, nama jurusan, alamat, dan telepon. Oh ini teleponnya email, berarti ada yang kurang nih, ada yang salah. Alamatnya udah benar, teleponnya jadi email. Email, oh iya, kita kan ada email, ada telepon, ada alamat ya. Oke, 1 2 3 4 5. Ya. Oke, kita keluar saya dulu. Ini kita lihat di short kodenya. Kita lihat di bawah, tadi harusnya ada 6. Mana ya? Oh ini. Nah, sedangkan yang kita masukkan yaitu cuma 5 array. 5 array, berarti kita tambahkan 1 array lagi ya, jadi 5. Soalnya tadi ada 6 data. Oke, ini yang ke-6, kita ganti 5-nya jadi 6. Oke. Terus kita simpan dan kita jalankan lagi. 1 2 3 4 telepon masih salah. Oh iya, di atasnya kan masih 5 ya. Nah, di sininya masih 5 nih. Kita lihat nama nih, jurusan, alamat, terus email, telepon, oh ini ini email, terus di bawahnya satu lagi telepon ya, kurang 1. Oke, ini emailnya kita ganti jadi telepon. Oke, sip. Sekarang sudah sip nih. Kita perbesar dulu soalnya panjang tabelnya. Perbesar. Oke, sudah kita perbesar tabelnya dan coba kita jalankan. Oke, sekarang sudah sesuai ya. Nah, untuk pertemuan ini cukup sampai sini mungkin ya. Dan untuk pertemuan kedepannya, selain kita bisa membuat tombol keluar, kita akan bisa menambahkan data, terus mengedit data dan mengupdate data ya. Biasa disebut dengan CRUD ya, create, read, update, and delete gitu ya, data. Di sini kita hanya bisa menampilkan data saja dan tombol keluar kayak gitu. Oke. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.